Episode kali ini dimulai dengan diperlihatkannya Rick, Daryl, dan Hershel sampai di suatu tempat. Hershel bersiap di mobil, sedangkan Rick dan Daryl menyisir sekitar tempat itu. Kemudian Rick masuk ke sebuah bangunan. Ternyata gubernur juga berada di dalam sana. Sepertinya tempat itulah yang akan menjadi tempat berunding mereka semua. Dan film pun baru dimulai. Rick langsung bertanya kepada gubernur kenapa ia menyerangnya. Namun gubernur malah berkata sebenarnya dia bisa membunuh semua kelompok Rick. Namun dia tidak melakukannya. Terlihat Daryl mengintip dari jendela. Gubernur meletakkan senjatanya di atas meja. Lalu dia menunjukkan dirinya telah bersih dari senjata. Setelah itu mereka mulai duduk berhadapan. Sepertinya gubernur telah bertindak curang. Dia menyembunyikan sebuah senjata di bawah meja. Di luar, Hershel dan Daryl bertemu. Mereka merasa ada yang aneh. Tiba-tiba datang sebuah mobil yang ternyata mereka adalah anak buah gubernur. Di sana ada Milton, Martinez, dan Andrea. Andrea langsung masuk ke dalam bangunan itu. Gubernur berkata kepada Andrea bahwa Rick tidak banyak bicara. Maka dia menyuruh Andrea yang berbicara. Lalu Andrea berkata bahwa dia ingin Rick dan gubernur berbicara dan menentukan solusi yang terbaik. Karena sudah terlalu banyak orang yang mati tanpa alasan yang jelas. Dia ingin mereka mengakhiri semua ini. Di luar, Hershel ingin masuk ke dalam, namun Milton melarangnya. Karena menurut Milton, gubernur akan lebih baik kalau dia dan Rick berbicara secara pribadi. Sedangkan Daryl dan Martinez mereka agak sedikit ada ketegangan. Namun Hershel berhasil menenangkannya. Di sisi lain, di penjara, kelompok Rick mulai mengecek senjata dan amunisi yang berhasil dibawa pulang oleh Rick, Mason, dan Carl. Glenn yang mengatur semuanya. Dia mempersiapkan persenjataan untuk bertahan. Namun Mer mulai menghasutnya. Menurutnya lebih baik mereka mengangkut senjata itu menuju ke tempat gubernur berada lalu membunuhnya. Mason mencoba mengingatkan pesan Rick agar mereka tetap berada di sana selama Rick melakukan perundingan. Untungnya Glenn mau mendengar ucapan Mason. Dan dia tidak terpengaruh pada ucapan Mer. Kembali ke tempat perundingan. Di sana Andrea mencoba menjadi penghubung untuk mereka berdua. Menurutnya Rick dan gubernur sama-sama orang yang mengambil resiko untuk kebaikan orang lain. Walaupun itu membahayakan nyawa mereka sendiri. Lalu Rick mengusulkan untuk membagi wilayah. Woodbury akan menguasai sisi barat sungai, sedangkan penjara akan menguasai sisi timur sungai. Tak ada yang boleh menyeberang ataupun bertransaksi. Namun gubernur tidak mau kesepakatan seperti itu. Dia ingin agar Rick menyerahkan diri. Rick kesal atas perkataan gubernur. Andrea mencoba menengahi, namun gubernur malah menyuruhnya keluar. Dia ingin berbicara dengan Rick saja. Setelah Andrea keluar, mereka melanjutkan pembicaraan kembali. Sepertinya gubernur ingin membuat Rick terlena. Dia menawarkan whisky kepadanya. Di luar gedung, Milton mencoba mencairkan suasana. Mereka saling berkenalan. Tiba-tiba terdengar suara zombie. Andrea, Martinez, dan Daryl segera memburu mereka. Mereka saling adu ketangkasan dalam melumpuhkan zombie. Akhirnya Martinez dan Daryl saling bercerita. Begitu juga dengan Hershel dan Milton. Milton yang hobi mencatat, dia ingin menulis pengalaman Hershel tentang kakinya yang sudah digigit zombie. Tapi dia masih hidup. Sedangkan di dalam gedung, sepertinya mereka tidak menemukan solusi sesuai dengan yang mereka inginkan. Adegan beralih di penjara. Glenn sedang mempersiapkan tempat untuk menyerang. Sedangkan Mer malah memasukkan beberapa senjata ke dalam tas. Sepertinya dia akan pergi. Glenn pun melarangnya. Mer yang keras kepala memaksa sehingga terjadilah perkelahian antara Glenn dan Mer. Maggie dan Mason membantu Glenn dengan menangkap Mer.
Di tempat perundingan, Herschel mendekati Andrea. Dia bertanya apa yang telah terjadi di dalam. Namun Andrea berkata bahwa dia tidak tahu karena dia disuruh keluar oleh gubernur. Andrea bertanya kepada Herschel sebenarnya apa yang telah terjadi pada Maggie. Herschel pun berkata bahwa gubernur adalah orang yang menjengkelkan. Andrea pun bingung. Lalu Herschel berkata bahwa Andrea harus kembali ke kota Woodbury karena jika Andrea bergabung dengan Rick, maka Andrea sudah tahu apa yang akan terjadi. Di dalam ruangan, gubernur berkata bahwa sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu semua. Dia juga tahu bahwa Rick mempunyai banyak senjata. Gubernur melihat Rick saat Rick membawa pulang tas berisi senjata. Namun saat ini orang-orang gubernur sudah siap untuk berperang dan jumlah mereka juga lebih banyak. Jadi menurutnya perseteruan ini akan berlangsung sampai orang terakhir. Gubernur ingin mengakhiri semua dengan solusi terakhir. Ia lalu memperlihatkan luka di matanya. Semua itu adalah ulah Mission. Jadi dia ingin agar Rick menyerahkan Mission dan setelah itu semuanya akan berakhir. Dia juga berkata bahwa dengan menyerahkan Mission maka seluruh orang di penjara akan selamat. Terlihat di penjara. Akhirnya Mer tidak jadi pergi. Dia sedang berbincang dengan Mission. Dia mengakui bahwa perkataan Mission adalah benar, bahwa mereka yang ada di penjara adalah petarung yang terlatih. Mereka kuat, tapi mereka bukanlah pembunuh. Mer mencoba mengajak Mission agar mau pergi bersamanya. Dia dan Daryl punya kode tersendiri saat pergi berburu. Mer akan memperingatkan Daryl, lalu Daryl akan memperingatkan yang lainnya. Sedangkan Mission bertugas untuk menghadapi gubernur. Untuk anak buah gubernur, Mer yang akan mengurusnya. Setelah itu mereka akan pulang. Sedangkan untuk Andrea, keputusan ada di tangan Andrea sendiri. Namun Mission tidak setuju dengan rencana Mer untuk menyerang kota Woodbury dan membunuh gubernur. Di saat yang sama, Glenn sedang mengawasi sekitar penjara. Tiba-tiba Maggie datang menghampirinya. Ia akan menggantikan Glenn untuk tugas jaga di sana. Namun Glenn ingin menemaninya. Ternyata Glenn ingin meminta maaf kepada Maggie atas sikapnya sepulang mereka dari kota Woodbury. Dan Maggie pun memaafkannya. Akhirnya kesalahpahaman itu sudah hilang. Maggie dan Glenn mencari tempat untuk melepaskan rindu mereka. Mereka pun bercocok tanam bersama. Di tempat perundingan, Rick merasa heran dengan gubernur. Hanya karena ingin balas dendam dengan Mission, dia rela mengorbankan semuanya. Namun gubernur tetap ada pendiriannya. Dia ingin agar Rick menyerahkan Mission kepada dirinya. Dan anak-anaknya pun akan selamat. Dia memberi waktu Rick untuk berpikir selama 2 hari. Dan mereka akan bertemu di tempat yang sama sore harinya. Perundingan itu pun selesai. Akhirnya mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Sesampainya di kota Woodbury, gubernur memerintahkan anak buahnya untuk berjaga dan memposisikan penembak di sekeliling bangunan. Jika mereka melihat Mission, maka gubernur menyuruh anak buahnya untuk membunuh yang lain. Sedangkan Mission harus ditangkap hidup-hidup. Sepertinya gubernur tidak menepati kesepakatan kepada Rick. Milton tidak setuju dengan rencana gubernur. Menurutnya itu adalah pembantaian, dan sepertinya gubernur memang ingin membunuh Rick dan kelompoknya sejak awal. Kini dia mulai menyadari bahwa gubernur temannya itu sudah berubah. Tiba-tiba gubernur melihat Andrea yang sedang berjalan. Dia mengucapkan terima kasih atas rencana yang disusun Andrea. Dia berkata bahwa dia dan Rick sudah ada kesepakatan, dan mereka akan bertemu lagi dalam 2 hari. Saat Andrea menanyakan apa kesepakatannya, gubernur hanya tersenyum. Dia sudah membodohi Andrea. Sedangkan di penjara, Rick langsung mengumpulkan semua anggotanya. Dia memberitahu tentang perundingannya dengan gubernur. Mer yang ada di sana berkata seharusnya Rick membunuhnya saat ada kesempatan.
Rick pun mulai menjelaskan bahwa gubernur menginginkan penjara itu. Mereka semua harus pergi dari sana. Intinya gubernur ingin agar mereka mati karena perbuatan mereka di kota Woodbury. Rick pun menyuruh mereka untuk siap berperang. Beberapa saat kemudian Rick terlihat sedang menyendiri. Herschel pun menghampirinya. Dia memberitahu pendapat masing-masing anggota. Ma dan Mason yakin bahwa mereka harus menyerang lebih dulu. Carol dan Herschel berpendapat bahwa mereka akan mengambil resiko hidup di jalan saja. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa mereka harus hadapi secara bersama-sama. Jadi mereka akan tetap tinggal dan bertempur. Kemudian Rick menceritakan kesepakatan mereka yang sebenarnya, bahwa gubernur memberinya dua pilihan, yaitu menyerahkan Mason lalu membunuhnya. Setelah itu mungkin mereka juga akan dibunuh. Namun Rick tidak akan memberitahukan hal itu kepada yang lain, karena menurutnya mereka harus dibuat takut. Dengan rasa takut itu mereka akan sanggup untuk menghadapi semuanya. Herschel setuju untuk tidak menyerahkan Mason. Semua berhutang nyawa kepada Mason. Andai Mason tidak datang ke penjara, maka mereka tidak akan tahu jika Glenn dan Maggie ditangkap. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 14. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya masa lalu Mason dan Andrea. Mereka sedang makan malam di dekat api unggun sambil berbincang. Andrea menanyakan siapa sebenarnya dua zombie yang selalu Mason bawa. Mason berkata bahwa sejak awal mereka itu bukanlah manusia. Sepertinya Mason mengenal mereka semasa hidupnya dan dia sangat benci kepada kedua orang itu. Dan flashback pun berakhir. Di sisi lain di sebuah ruangan, gubernur sedang memasang rantai. Dia mencoba kekuatan rantai itu. Entah buat siapa rantai itu dia persiapkan, bisa buat Mason ataupun Rick. Dan film pun baru dimulai. Di kota Woodbury, Milton dan Andrea merasa heran melihat anak buah gubernur mempersiapkan persenjataan dan membawanya ke mobil. Menurut Martinez, semua orang yang sudah dilatih akan dibawa. Sepertinya mereka memang sudah siap berperang. Milton segera mencari gubernur. Dia menemukan gubernur di sebuah ruangan, di mana gubernur juga sedang mempersiapkan alat-alatnya. Namun Milton mengurungkan niatnya untuk menemui gubernur. Di sini gubernur sempat melihatnya, lalu ia memanggil Milton. Gubernur menanyakan tentang alat-alat yang dipersiapkan oleh Milton untuk menyiksa Mason. Namun Milton tidak menyetujui tentang apa yang akan dilakukan oleh gubernur. Menurutnya ini hanya masalah gubernur dengan Mason, bukan dengan orang-orang yang ada di penjara. Tetapi gubernur tidak mau membahas hal itu dengannya. Dia malah mengingatkan Milton tentang penelitiannya. Apakah manusia masih mempunyai kesadaran saat dia sudah berubah menjadi zombie? Contohnya Penny anaknya. Namun menurut Milton semuanya sudah tidak penting lagi. Apalagi sekarang zombie Penny sudah tewas. Setelah itu Milton pergi menemui Andrea. Dia berkata bahwa perjanjian itu tidak ada. Gubernur meminta kepada Rick untuk menyerahkan Mason. Dan menurutnya pasti Rick tidak akan menyetujui hal itu. Namun baik Rick menyerahkan Mason atau tidak, gubernur akan tetap membunuh mereka yang ada di penjara. Lalu Milton mengajak Andrea ke suatu tempat. Di sana mereka bisa melihat ruangan di mana gubernur sudah mempersiapkan tempat untuk menyiksa tawanan. Lalu Milton menyuruh Andrea untuk pergi ke penjara dan menyuruh mereka yang ada di sana untuk segera pergi sebelum gubernur melakukan rencananya. Namun Andrea malah ingin membunuh gubernur. Milton mencoba memperingatkannya. Tiba-tiba gubernur masuk ke dalam ruangan itu. Andrea dan Milton memperhatikan dari tempat persembunyiannya. Saat gubernur sedang bersiul, Andrea mengeluarkan pistol dan akan menembaknya. Namun Milton melarangnya. Lalu mereka pergi dari tempat itu.
Andrea kesal kepada Milton karena masih saja melindungi gubernur. Padahal gubernur saja tidak pernah memikirkan dirinya. Namun Milton masih berharap agar gubernur kembali menjadi seperti yang dulu lagi. Dia juga mengingatkan Andrea, jika dia membunuh gubernur maka anak buah gubernur tetap akan meneruskan rencananya. Jalan keluar satu-satunya adalah memperingatkan mereka yang ada di penjara. Beberapa saat kemudian terlihat Andrea sedang berjalan terburu-buru. Namun Martinez memanggilnya. Ternyata Martinez mendapat tugas dari gubernur untuk mengumpulkan semua senjata dan amunisi yang ada di kota Woodbury. Semuanya tanpa terkecuali. Lalu Martinez meminta senjata dan amunisi Andrea. Andrea dengan terpaksa menyerahkan senjata dan amunisinya kepada Martinez. Tiba-tiba gubernur datang menghampirinya. Dia meminta maaf kepada Andrea. Semua yang dia lakukan hanya untuk membuat Andrea merasa aman. Gubernur juga mengajak Andrea untuk ikut bersamanya menemui Rick dan kelompoknya besok. Scene beralih di gerbang belakang kota Woodbury. Sasha dan Terry sedang berjaga di sana. Di luar gerbang nampak zombie sedang menuju ke arahnya. Sasha menyuruh Terry untuk menembaknya. Untuk diketahui, Terry ini adalah orang yang tidak tegaan. Dia belum terbiasa membunuh zombie. Sasha memberinya pengarahan. Untuk membunuh satu zombie saja dia memerlukan beberapa kali tembakan. Tiba-tiba Andrea datang dan memberitahu bahwa di gerbang depan ada segerombolan zombie. Dan Martinez membutuhkan bantuan. Namun mereka tidak mau meninggalkan pos jaga mereka. Karena tipuannya tidak mempan. Akhirnya Andrea nekat keluar dari gerbang itu. Tyrese mencoba menghentikannya, namun Andrea mengancamnya dengan pisau. Akhirnya mereka mengizinkan Andrea pergi. Namun sebelum pergi, Andrea berkata bahwa gubernur tidaklah seperti yang mereka lihat. Dia telah melakukan hal-hal yang buruk. Dia juga sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Andrea segera berlari meninggalkan kota Woodbury. Beberapa saat kemudian, Tyrese dan Sasha melaporkan kejadian itu kepada gubernur. Di depan mereka, gubernur berkata bahwa dia mengkhawatirkan keadaan Andrea jika berada di luar sendirian. Setelah itu, dia menyuruh Tyrese dan Sasha untuk membantu Martinez. Sedangkan gubernur bersiap untuk pergi mencari Andrea. Milton sudah menunggunya. Dia menanyakan tentang Andrea kepadanya. Gubernur berkata bahwa Andrea sudah pergi dan dia yang akan mencarinya. Namun Milton menyarankan agar gubernur membiarkannya, karena Andrea hanya ingin bersama dengan orang-orangnya. Gubernur curiga bahwa Milton telah membocorkan rencananya kepada Andrea. Ia marah kepada Milton. What else did you two talk about, huh? Di sisi lain terlihat Andrea terus berlari menuju ke penjara. Di saat yang sama Martinez menyuruh anak buahnya untuk bersiap di dalam truk 5 menit lagi. Tak terkecuali Tyrese dan Sasha. She said some pretty crazy shit. You know why? Because she's good for you two, maybe. What the hell are you talking about? Attacked by that crazy-ass cowboy, some chick with a sword. Shit's... That guy doesn't trust you. Kembali lagi kepada Andrea. Saat sedang berlari, tiba-tiba dia mendengar suara mobil. Lalu Andrea pun lari masuk ke dalam hutan. Namun di hutan banyak sekali zombie yang menyerangnya. Namun Andrea berhasil melumpuhkan mereka semua. Di sisi lain, ternyata Martinez dan anak buahnya pergi ke tempat di mana mereka menjebak zombie di sebuah lubang. Tyrese dan Sasha merasa heran. Ternyata zombie-zombie itu akan dibawa ke tempat perundingan antara kelompok Rick dan gubernur. Tyrese sebagai manusia yang penuh dengan rasa kemanusiaan tidak setuju rencana mereka karena di penjara ada wanita dan anak-anak. Martinez menyuruh Tyrese mengatakan itu kepada gubernur. Maka dia pasti mengusir Tyrese dan teman-temannya. Ellen kesal dengan tingkah Tyrese. Dia tidak ingin diusir dari kota Woodbury.
Mereka pun berdebat dan kemudian berkelahi. Sasha mencoba menenangkan kakaknya. Akhirnya mereka kembali lagi ke kota. Di sisi lain sampailah Andrea di sebuah tanah lapang. Namun dia mendengar suara mobil kembali. Dia lalu tiarap berharap orang di dalam mobil itu tidak melihatnya. Namun naas sepertinya orang itu telah melihatnya. Mobil itu menuju ke arahnya. Andrea lalu bangkit dan segera berlari. Ternyata orang yang berada di dalam mobil itu adalah gubernur. Dia terus memburu Andrea. Andrea terus berlari hingga dia melihat sebuah gedung di sana. Dia mendengar suara mobil itu lagi. Ia pun langsung masuk dan bersembunyi di sana. Namun tak sengaja dia menendang sebuah benda. Dan sepertinya bunyi benda itu terdengar hingga keluar. Gubernur lalu masuk ke gedung yang sama dengan Andrea. Gubernur mencari Andrea sambil bersiul. Tiba-tiba di tempat Andrea berada ada satu zombie dan Andrea berhasil membunuhnya. Gubernur melihat zombie yang tadi dibunuh oleh Andrea dan dia tahu Andrea masih berada di sekitar tempat itu. Lalu gubernur memanggilnya. Dia menyuruh Andrea untuk kembali ke kota Woodbury karena menurut gubernur di sanalah tempat Andrea berada. Lalu gubernur memecahkan kaca yang ada di tempat itu. Kemudian Andrea menyelinap pergi dari tempat itu. Ia pun bersembunyi. Saat gubernur hampir sampai di tempatnya bersembunyi, tiba-tiba terdengar bunyi orang menginjak pecahan kaca. Kemudian gubernur menuju ke arah bunyi tersebut. Ternyata ada zombie di sana, sedangkan Andrea menyelinap lagi pergi dari tempatnya bersembunyi. Tiba-tiba ada zombie yang menyerangnya, namun Andrea berhasil menghindarinya. Raman zombie itu terdengar oleh gubernur. Di tempat itu, Andrea melihat ada sebuah pintu. Lalu ia membukanya. Ternyata di sana banyak sekali zombie yang ada di dalam. Lalu Andrea menutup pintu itu. Saat dia berbalik, gubernur sudah ada di depannya. Saat gubernur sudah dekat dengannya, Andrea lalu membuka pintu yang penuh dengan zombie. Dari lubang kaca, dia melihat gubernur yang diserang oleh para zombie. Dan Andrea pun pergi dari sana. Adegan beralih terlihat seseorang menyiramkan bahan bakar ke sebuah truk dan lubang yang berisi zombie. Lalu dia pun membakarnya. Agar zombie-zombie itu tidak bisa dimanfaatkan untuk menyerang di penjara. Di sisi lain terlihat Andrea semakin dekat dengan penjara. Dia terlihat senang karena dia sudah melihat bangunan itu. Andrea terus jalan mendekat sambil salah satu tangannya melambai ke atas. Tiba-tiba dari belakang gubernur membekapnya. Sedangkan di menara saat itu Rick sedang mengawasi keadaan sekitar. Dia seperti mendengar dan melihat pergerakan orang. Namun saat ia memastikannya lagi ternyata tidak ada apa-apa. Di saat yang sama anak buah gubernur kaget melihat zombie yang akan mereka bawa sudah terbakar. Di sisi lain gubernur sudah sampai kembali di kota Woodbury. Dia berpapasan dengan Martinez. Martinez bertanya apakah gubernur menemukan Andrea. Namun gubernur menjawab bahwa dia tidak menemukan Andrea. Martinez juga melapor bahwa Tyrese dan Sasha telah memanggang zombie mereka. Lalu gubernur memerintahkan untuk membawa mereka ke distrik dan menyuruh Martinez untuk mencari zombie pengganti. Beberapa saat kemudian, gubernur menemui Tyrese dan teman-temannya. Dia juga mengaku tidak menemukan Andrea pada mereka. Lalu ia mulai membahas tentang zombie yang dibakar.
Terry selalu berkata bahwa dia tidak setuju jika gubernur menggunakan zombie untuk menyerang Rick. Namun gubernur berkilah bahwa zombie itu ia gunakan bukan untuk menyerang Rick, tapi itu hanyalah taktik yang menakutkan atau sebuah gertakan agar Rick dan kelompoknya ketakutan dan mereka pergi dari sana tanpa ada pertempuran. Emang dasar gubernur pandai bersilat lidah. Akhirnya Tyrese dan Sasha pun mempercayainya. Kemudian gubernur pergi dari tempat itu. Di luar, Milton melihatnya dan menghampirinya. Milton menanyakan apakah Andrea sudah mati, dan gubernur pun menjawab bahwa dia berharap semoga Andrea masih hidup. Milton juga berkata bahwa tindakan gubernur membuat jebakan untuk kelompok Rick adalah perbuatan yang memalukan. Untungnya ada seseorang yang sudah mengagalkannya. Lalu dia pergi meninggalkan gubernur dan film pun bersambung.